Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang berbahagia, bertemu dengan saya Dr. Haji Muhammad Wahid dari Rumah Sehat MK Amarasaki Jombang. Simak terus saluran ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tips-tips sehat paripurna dan tanpa batas. Sahabat sehat, setelah kita tahu bahwa jumlah sel penyusun tubuh manusia bisa mencapai 100 triliun sel, dan tentunya sifat dan karakteristik sel sangat bervariasi sebagaimana bervariasinya tugas dan fungsi jaringan, di mana setiap masing-masing jaringan dengan fungsi yang sama akan saling menunjang dan melengkapi fungsi dan tugasnya menjadi satu organ. Misalnya, jaringan sel-sel otot jantung bersama sel-sel penyusun jaringan pembuluh darah menyatu dalam tugas dan fungsi dalam organ sistem peredaran darah. Demikian juga organ sistem pernapasan, organ sistem pencernaan, organ sistem saraf pusat, dan lain-lain organ dalam tubuh manusia. Maka, agar aktivitas sel baik, normal, dan sehat, diperlukan makanan sebagai sumber nutrisi atau disebut dengan makanan sel. Sebelum kita bicara soal nutrisi atau makanan sel, sangat perlu diketahui bahwa dalam tubuh kita terdapat racun atau kotoran yang secara internal normal diproduksi oleh tubuh, dan tubuh juga memproduksi penawarnya. Selain itu, juga ada faktor eksternal bahan racun yang masuk, dan tubuh pun juga punya kemampuan untuk menghalaunya. Tetapi pada batas tertentu, tubuh memerlukan upaya lebih dan bantuan untuk menghalau bahan-bahan yang merugikan tersebut. Upaya untuk menghalau racun-racun tersebut disebut dengan detoksifikasi. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal seperti ini ya, selanjutnya dipikirkan tentang nutrisi yang efektif dan efisien untuk diberikan. Ketika kita bicara tentang detoksifikasi, maka saya menyebutnya sebagai upaya babat. Ketika saya memikirkan tentang nutrisi yang efektif dan efisien, maka saya menyebutnya sebagai upaya tanam. Jadi, upaya agar sehat yang saya perkenalkan di sini, di saluran ini adalah sehat dengan sistem babat tanam. Sahabat sehat, sebelum menanam di suatu lahan dengan tanaman produktif ya, maka harus dilakukan babat, yaitu menghilangkan tanaman-tanaman liar dan gulma yang ada di lahan tersebut. Setelah bersih, barulah ditanam tanaman yang diinginkan. Insya Allah, tanaman akan tumbuh sesuai potensi aslinya tanpa adanya hambatan. Selanjutnya, diberi pupuk yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dan sekaligus sebagai bahan makanan tanaman tersebut. Insya Allah, tanaman akan bertumbuh dan berkembang lebih baik sesuai harapan. Sahabat sehat, babat. Sekarang kita bahas babat. Babat yang saya maksudkan di sini adalah upaya detoksifikasi, yaitu mengikat dan mengeluarkan bahan-bahan yang meracuni dan menghambat metabolisme, baik dari dalam tubuh maupun secara eksternal pencemaran dari luar. Babat atau detoksifikasi adalah proses menghilangkan atau menetralkan racun dari tubuh. Racun ini bisa berasal dari luar tubuh, misalnya makanan yang tidak sehat, polusi, alkohol, atau obat-obatan.
maupun dari dalam tubuh sendiri yang merupakan hasil sampingan dari metabolisme tubuh normal kita. Secara alami, tubuh manusia mampu melakukan detoksifikasi dengan mengaktifkan organ-organ seperti liver atau hati. Dia menyaring dan menguraikan zat-zat beracun dari dalam darah dengan enzim-enzim. Ginjal adalah menyaring darah dan membuang limbah metabolisme lewat urin. Lambung dan usus, dia membunuh mikroba, mengeluarkan sisa makanan dan zat-zat berbahaya melalui feses. Paru-paru, dia mengeluarkan racun gas seperti karbon dioksida. Kulit, dia mengeluarkan racun melalui keringat. Sistem limfatik, di dalamnya banyak sel darah putih yang bisa memakan sel-sel kuman. Sekarang, cara sederhana untuk memproses detoksifikasi tubuh. Ya, yang pertama, minum air putih sebanyak 2 liter atau lebih dalam sehari. Air putih, air kita itu membantu ginjal membuang racun melalui urin. Yang kedua, memperbanyak konsumsi serat. Serat dari buah, sayur, dan biji-bijian membantu usus mengikat dan mengeluarkan racun. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung ikatan kompleks untuk mengikat logam berat. 4. Mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan kadar tinggi untuk mengikat radikal bebas. Yang kelima, cukup tidur. Nah, saat tidur, otak melakukan detoksifikasi dengan membersihkan sisa-sisa metabolisme saraf. Yang keenam, aktivitas fisik rutin. Olahraga mempercepat sirkulasi darah dan pengeluaran racun lewat keringat. Bisa dirutinkan olahraga kreatif dan rekreatif. Yang ketujuh, puasa secara kontinu. Puasa itu memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan dan meningkatkan proses regenerasi sel. Yang kedelapan, tidak berpikir negatif, tetapi bersyukur dan senantiasa berdoa kepada Zat yang Maha Kuasa. Sahabat sehat, memberi layanan kepada tubuh dengan ke-8 aktivitas tersebut bukan hal yang menyiksa, bukan hal yang berat. Bahkan bila dilakukan dengan penuh syukur, semuanya bisa dinikmati. Maka dengan aktivitas babat atau detox, beban kerja tubuh kita telah terkurangi dan siap melakukan tugas baru, yaitu menerima bahan makanan dari luar untuk diolah menjadi nutrisi sel dan selanjutnya mengelolanya menjadi produk-produk dan kerja-kerja sel yang sangat kompleks. Sekarang kita bahas tentang tanam. Tanam berarti memberi bahan makanan kepada tubuh untuk ditindaklanjuti oleh sel dengan kerja-kerja metabolik. Kerja metabolik adalah membentuk dan membongkar suatu bahan. Membentuk bahan-bahan dari makanan menjadi produk sel, misalnya enzim, hormon, antibodi, cairan sendi, matriks tulang, dan pembentukan sel baru. Membongkar bahan yang ada dalam tubuh untuk dirubah menjadi bahan lain yang bermanfaat. Misalnya, merubah timbunan lemak menjadi asetil-CoA yang selanjutnya menjadi sumber energi semua aktivitas tubuh. Demikian seterusnya. Untuk keperluan ini selanjutnya diperlukan makanan efektif dan efisien. Pemberian makanan yang efektif dan efisien inilah yang saya maksud dengan tanam. Ya, tanam dilakukan dengan
Satu, makan bervariasi dan banyak lauk. Karena hal ini menyesuaikan tuntutan kebutuhan sel yang juga sangat bervariasi. Banyak lauk artinya banyak protein. Kenapa? Karena di luar air penyusun tubuh kita itu 70% adalah protein. Yang kedua, memberi makan yang efektif maksudnya menyempurnakan kerja lambung dengan melindunginya dengan pati resisten dari tepung pisang. Ketiga, memberi makanan efisien juga berarti memberi makanan yang sangat dibutuhkan untuk penyusun sel, yaitu tinggi protein yang mudah dicerna. Misalnya, pemberian kolagen rantai pendek. Yang keempat, memberi makanan yang efektif juga berarti memberi nutrisi yang membantu sistem transportasi tubuh, yaitu darah dan sistem peredaran darah. Darah diberikan asupan protein albumin misalnya dari ekstrak kutuk yang menjaga keseimbangan kekentalan darah. Dan diberikan sayuran seperti seledri dan teh untuk membuka pembuluh darah kapiler. Kelima, memberi makanan efektif berarti tidak memberi makanan sintetik. Misalnya, makanan yang berperisa, rasa-rasa bukan dari bahan makanan yang aslinya, misalnya itu rasa jeruk, rasa ayam, rasa durian, rasa stroberi, dan rasa-rasa yang lain. Karena bahan-bahan ini akan menjadi beban bagi tubuh. Carilah rasa makanan dari aslinya. Demikian juga penyedap yang berasal dari bahan-bahan sintetik juga mesti dihindari. Dan demikian pula makanan yang berwarna dari bahan-bahan sintetik. Carilah warna dari bahan-bahan makanan yang asli. Yang keenam, memberi makanan efektif juga berarti menghindari konsumsi alkohol, membatasi gula, membatasi makanan olahan dan lemak trans. Karena jenis-jenis makanan seperti ini akan menambah beban kerja bagi hati dan sistem pencernaan serta beban kerja sistem metabolik. Yang ketujuh, berjemur untuk aktivasi vitamin D yang sangat besar fungsinya menunjang metabolisme. Waktu berjemur yang baik adalah antara pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan durasi 10 sampai 15 menit secara rutin setiap hari. Yang kedelapan, berpikir positif, bersyukur, dan senantiasa berdoa kepada Zat yang Maha Kuasa. Sahabat sehat, memberi layanan kepada tubuh dengan kedelapan aktivitas tersebut adalah hal yang sangat menyenangkan. Bahkan bila dilakukan dengan penuh syukur, maka semuanya adalah nikmat. Sahabat sehat, demikian bahasan kali ini tentang nikmat untuk sehat. Sampai jumpa sahabat sehat. Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.